memuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Fadhailus Zuhur, huruf yang pertama adalah huruf dal. Huruf ba, zikrullah dari kata zulhijjah. Maka zikir itu menurut para sufi mengatakan sering disebut ada 5 rantai yang membuat mereka zikir kepada Allah. 5 butir perkataan yang menjadi buah bibir ahli sufi, yaitu pertama suluk, yang kedua thariqah, ketiga syairun, yang keempat fir, dan yang kelima rujuk. Padahal kelima daripada perkataan ini adalah satu asas tujuan yang memang di surat An-Naml ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam penggalannya, fasluki subula rabbika zulula, dan tempuhlah, jalanilah, suluklah di jalan Tuhanmu yang telah tersedia bagi. Walaupun redaksi hotel dalam surat An-Nahl ini ayat 69 mengatakan seperti itu. Tapi dalam surat An-Naml lain lagi. Allah berikan bahwasannya jalan jasmani atau badan kasar berjalan di atas jasmani. Sedangkan jalan hati rohani berjalan di atas kebatinan. Suluk artinya berjalan kembali ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Bukan jalan kaki jasmani. Hanya perjalanan hati ruhani menuju ke hadrat Allah hingga ia mendapat keridhaan dan disukai oleh Allah. Dari 5 butir perkataan para sufi, maka yang pertama suluk. Apa itu suluk? Suluk artinya jalan yang ditentukan bagi orang-orang yang berjalan atau para salik, kita-kita semua untuk menuju Allah dengan melalui beberapa batas-batas tempat-tempat atau makom, dan naik beberapa makom atau martabat atau marhalah yang tinggi, yaitu perjalanan ruhani dan nafsani, bukan pejalan kaki. Jadi kita semua bukan para pejalan kaki, bukan para atlet yang namanya lari maraton. Tapi sesungguhnya perjalanan kita adalah perjalanan yang disebabkan dengan syariat jasmaniah kita untuk terbang menuju ilahiyah, yaitu dengan jalan ruhaniyah kita. Maka Abah mengatakan talqin itu mengantarkan nyawa manusia kepada Allah, koma bukan mengantarkan bangkainya ke kuburan. Maka perjalanan ini adalah perjalanan rohani. Maka ada suluk, ada suatu bingkisan yang sempurna dan praktis untuk memperkembangkan pribadi kita, memperkaya pribadi kita, agar kita mengetahui siapa diri kita, siapa Tuhan kita, kenapa kita diturunkan ke dunia ini, dan tujuannya, maksud Allah kita diturunkan ke muka dunia ini untuk apa. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah dari surga, apa yang terjadi? 200 tahun lamanya beliau menangis, bersedih karena apa? Melanggar perintah Allah. Maka dari tangisan itu timbullah namanya mata air, timbullah namanya sungai. Itu dengan kesedihan Nabi Adam alaihissalam. Hingga 100 tahun kemudian sampai 300 tahun itu Nabi Adam bersedih. Allah berikan petunjuk agar tubuhnya terselimuti, agar terjaga jangan sampai ia namanya telanjang dan tidak namanya terlihat oleh orang lain. Maka Allah perintahkan
Jibril alaihissalam untuk memberikan ilmu kepada Nabi Adam melalui Siti Hawa yang diturunkan di tempat yang berbeda. Itulah yang pertama kali katakan suf, yaitu memakai bulu domba. Itu diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam dengan namanya dirancang bagaimana pertama penyembelihan hewan kurban pada saat itu. Apa? Disembelih domba, domba itu dikuliti, kulit daripada domba tersebut, bulu-bulu itu dirakit menjadi pakaian untuk namanya Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Maka suluk adalah suatu ilmu pengetahuan yang nyata dan bertujuan memelihara keselarasan dari badan jasmani, mental, dan jiwa dan rasa. Suluk itu adalah mengekang nafsu-nafsu rendah dari wujud kesenangan duniawi dan memusatkan perhatian kepada pikiran yang jernih. Suluk adalah pikiran yang kekal, eternal life di dalam batin. Suluk bertujuan mengendalikan, mengontrol pikiran, dan gerak-gerik perubahan-perubahannya. Jalan suluk adalah jalan batin, pintu gerbangnya tak lain daripada hati sendiri, yaitu nurani. Maka Abah sering mengatakan, kalau memang ingin sampai harus lewat pintu. Pintunya kita adalah hati kita, nurani kita. Maka pelajaran suluk adalah tata tertib dari pikiran, perasaan, dan raga. Raga, nyawa, dan rasa. Dia menolong dalam menyusun dan mengontrol gaya-gaya pikiran yang halus pada setiap waktu yang dapat dicapai dengan berlatih suluk. Kelak akan diisyaratkan para pesalik ini tidur yang enak, suluk untuk mendapatkan kemajuan-kemajuan pertumbuhan energi, vitality, figur atau kekuatan dan kesehatan. Suluk mengubah perangai-perangai binatang, animal naturs, menjadi perangai-perangai yang mulia, mengangkat naik kita mulia di sisi Allah. Maka inilah perjalanan para pesalik bagaimana berjalan untuk menuju supaya raganya, nyawanya, dan rasanya ikut tunduk patuh kepada perintah syekhnya. Maka secara ringkas agar dipahamkan bahwa asas tujuan suluk itu adalah bagaimana manusia itu nantinya seperti perjalanan ibadah haji, yaitu tujuannya nanti wukuf, wukuf kolbi, yaitu hati ini senantiasa bisa bersandar, bisa memandang, bisa namanya berzikir, mengingat nama. Yang kedua, buah bibir dari para sufi mengatakanlah torikoh atau tarikat. Maka dikatakan dalam surat Al-Jin ayat 16, dan bahwa jika mereka tetap dalam torikoh, dalam jalan yang lurus, benar niscaya Allah akan menaungi mereka dengan air ilmu hikmah, ilmu rahasia, ilmu ma'rifatullah adalah air daripada kehidupan. Kita kenal di Indonesia ada air kahirupan, ada kahuripan, ada panghirupan, air kejayaan. Itu adalah istilah-istilah, tapi yang sebenarnya itu adalah gambaran daripada perjalanan seseorang bagaimana mau jadi hirup, hurip, dan juga menjadi panghirupan untuk kesemuanya. Maka di situ dikatakan air ma'rifatullah atau ainul khayah. Dan juga Allah mengatakan untuk Allah berikan ujian kepada mereka tentang yang demikian itu, yaitu maksudnya mereka itu berjalan pasti akan melalui rantangan, halangan, dan mereka mendapatkan kesenangan, kesulitan, kadang-kadang membuat mereka itu apakah mampu untuk berjalan di jalan Allah. Maka siapa yang berpaling, membangkang dari mengingat Allah dengan zikrullah, zikrullah,
niscaya dimasukkan ke dalam siksa yang sangat pedih. Di ayat tersebut jelas kita dipuji atau dibujuk agar kita tetap di dalam torikoh, di dalam jalan ini yang kita jalankan sekarang adalah torikoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Mahatsuryalaya, Sirna Rasa PPKN. Mereka tetap atas torikohnya akan diberi bermacam-macam kenikmatan. Yang dimaksud tetap dalam torikoh ialah berkekalan, berkepanjangan, berkesinambungan, dan istiqamah mengingat Allah. Berarti berkekalan atau berkepanjangan atau istiqamah tetap menjunjung perintah Allah dan tetap menghentikan atau kita tetap tidak melakukan larangan-larangan Allah. Siapa saja yang mendapatkan air minuman ma'rifatullah dengan keistiqomahan berjalan sesuai dengan perintah Allah, hendaklah hati-hati dan waspada. Maka di sini adanya waro. Sebab yang demikian itu adalah ujian kepada mereka. Kadang-kadang yang diperjalankan, kadang-kadang yang diberikan kelebihan-kelebihan dengan wiridnya mendapatkan warid, itu menjadikan kesombongannya sehingga lupa berzikir kepada Allah. Dengan namanya keilmuannya merasa menyepelekan orang lain. Ini yang menjadi ujian kepada mereka. Kadang-kadang manusia yang merasa sekolahnya lebih daripada sekolah orang-orang yang lain, mereka di luar negeri atau negara-negara yang maju, merendahkan orang-orang yang sekolah di wilayah sendiri, yaitu di negara Indonesia itu. Itu yang menjadikan ujian-ujian untuk mereka. Selanjutnya, jika mereka berpaling, lalai, lupa kepada Allah yang memberikan semua itu, ingatlah orang itu akan diazab dengan azab yang pedih. Azab itu bukan berarti siksaan secara namanya jasmania, tapi bisa juga secara ruhania. Merasa dirinya lebih dari orang lain, maka Allah tutup hatinya untuk bisa melihat hal-hal yang baik di hadapannya. Yang di hadapannya baik untuk dirinya, tapi kadang-kadang tidak baik untuk orang lain. Maka nyata sekali dalam surat Jin ayat 16 ini. Sekali lagi, Torikoh, biarlah kita selalu berjalan dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takhali, takhali dan tajlalli. Dan yang ketiga buah bibir daripada orang-orang sufi adalah syairun atau syair, yaitu tidak saja disuruh bersuluk dan bertorikoh menuju ke hadrat Allah, bahkan kita disuruh berjalan bertebaran di muka bumi. Bahkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 20 lewat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah selesai mengerjakan sholat, hendaklah kamu berjalan bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Tuhanmu dan ingatlah Allah sebanyak-banyak. Kita suruh bertebaran, tapi jangan lupa ingat Allah sebanyak-banyaknya. Jangan sampai lupa kepada Allah dengan zikir hobi yang sudah ditanamkan. Mudah-mudahan kamu beruntung. Maka pasti ini akan menjadi orang-orang yang beruntung di kala mereka bertebaran di muka bumi ini dengan menjalankan syariat Allah dan menjalankan hakikatnya, maka mereka pasti menjadi orang-orang yang beruntung. Cara berjalan seperti pesuluk ada dua bagian. Pertama, berjalan dengan kaki jasmani di muka bumi untuk mencari rezeki pemberian Allah. Maka Abah sering mengatakan, carilah rezeki sebanyak-banyaknya di bumi ini. Supaya apa? Bisa bersodakoh. Yang kedua, perjalanan hati ruhani berjalan menuju ke hadrat ilahi untuk merasakan rezeki batin, meminum air ma'rifatullah, ilmu hikmah, ilmu rahasia dari Allah, mendapatkan rezeki batin. Maka dikatakan juga masuk surga dunia, yaitu surga yang disegerakan di dunia ini. Maka surga tidak perlu di akhirat atau di sini tidak senang.
tenang, dan tidak ada kerisauan dan kegalauan, maka itulah surga untuk kita-kita semua. Maka di sini bagaimana orang berjalan di muka bumi ini agar khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka kita berbahagia. Kita sudah mendapatkan alatnya. Berjalan dengan kaki ini mencari rezeki di tempat ladang-ladang rezeki kita di masing-masing tempat, di masing-masing instansi, di masing-masing pekerjaan. Dan kita bisa berjalan ke hadrat Allah dengan zikir khafi yang Allah tanamkan di dalam diri kita oleh Syekh Mursyid. Berbahagia kita semua. Buah bibir dari sufi yang keempat adalah tir, yaitu terbang dari alam syahadah melalui alam malakut, alam malaikat. Meninggalkan alam jasmania yaitu melepaskan diri dari alam nasut melalui alam lahut. Akhirnya orang itu sampai ke hadrat Allah, terbuka dinding-dinding kepada Allah. Musyahadah kepada Allah. Maka insya Allah seorang murid yang sudah terbang, murid itu akan dapat melihat kepada Allah dengan penglihatan iman, dan yakni seolah-olah murid itu telah bertemu dengan Allah dan berkata-kata, berbisik dengan Allah, mendapatkan keridhaan Allah dan bersama dengan Allah. Itulah murid ketika mulai suluk di dalam makom ilmu yakin. Lantas murid itu naik ketika kedua yaitu ainal yakin, sampai ketika ketiga yaitu hakul yakin sempurna, yakni mereka tidak ada ragu-ragu syak terhadap zat Allah. Tidak ada ragu-ragu syak kepada perintah-perintah daripada gurunya. Maka ini dikatakan mereka terbang ke hadapan Allah untuk senantiasa mereka dapat menerima apapun yang diperintah Allah melalui guru agung atau Syekh Mursyid pada zamannya yang kita lakukan saat ini bersama guru kita Syekh Muhammad Abdul Gaus Syekhul Masrul Al-Qadiri An-Naqsabandi. Dan yang terakhir, bagaimana ini kita bisa lakukan semua? Tiada lain dan bukan semuanya mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mampu untuk melaksanakan semua amaliyah-amaliyah yang tujuannya kita semua bisa kembali kepada Allah. Yang terakhir adalah rujuk buah bibir dari Syekh Mursyid, dari orang-orang sufi, yaitu kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil oleh Allah dengan keridoannya dan mendapatkan keridoannya, mendapatkan keberkahan dengan apa-apa yang kita lakukan dari apa yang kita amalkan, dan buahnya itu adalah keridoan daripada guru kita dan keridoan Allah Azza wa Jalla. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Semoga kita istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran yang dibawa guru agung kita semua untuk senantiasa lestari selamanya, dan kita bisa bersama-sama berkumpul dalam orang-orang yang senantiasa ditakdirkan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam berjalan di muka bumi ini, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan kita ikut apapun yang diperintahkan oleh Allah, ridho kepada orang yang telah diridhoi, yaitu guru agung kita semua. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.